Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di 4 Otomotif. Nah, tapi bosku, kali ini saya bakal tunjukkan ke kalian salah satu kasta dewanya mobil double cabin. Kasta dewanya mobil double cabin yang ini sebenarnya adalah Pajero Sport yang bodinya itu dibikin double cabin atau hanya dua kabin plus bak di bagian belakangnya. Nah, ini adalah kasta paling mewah daripada Mitsubishi New Triton facelift untuk keluaran terakhir dan sekarang di tahun 2022, yaitu Mitsubishi New Triton Ultimate 4x4 automatic. Hanya ada transmisi automatic ya, hanya ada transmisi automatic untuk yang yang Ultimate ini, dan ini harganya itu di angka 552 juta bosku. Ya, 552 juta bisa dapat Pajero Exit sebenarnya, Pajero Sport Exit yang manual atau yang automatic. Tapi Pajero Sport Exit manual automatic itu belum 4x4. Kalau yang ini udah 4x4. 4x4 dengan tampang yang jantan, garang, maco, keren. Dan nih, coba lihat bos. Kayak gini bentuknya bos. Nah, kayak gini bentuknya. Nah, lokasi unit kita ada di Makassar. Tapi buat kalian yang ada di Jakarta, Jabodetabek atau sekitarnya, kalian bisa hubungi kontak kita di sini di deskripsi untuk mengkomunikasikan tentang proses pembeliannya, berapa harganya, diskonnya, dan seterusnya. Tadi yang kita sebutkan adalah harga Makassar, tentu di Jakarta beda. Untuk area Jabodetabek kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi sekali lagi, dan kita bisa bantu untuk untuk pembeliannya. Nah, memang untuk sekarang New Triton yang seperti ini, yang edisi terbaru, agak langka dan mesti inden kalau misalkan mau dapat unitnya. Tapi menurut saya lebih baik inden sekarang daripada nggak inden, nanti malah semakin lama dapat unitnya. Nah, apa spesialnya mobil ini? Yang pertama, dia adalah mobil dengan transmisi otomatis dengan sistem penggerak roda 4x4. 4x4 artinya kalian bisa bawa kemana aja nih mobil dengan medan yang non aspal atau off-road, atau medan yang tidak terlalu normal untuk mobil biasanya. Mobil ini masih bisa menerjang jalan tersebut. Nah, yang kedua adalah dari sisi tampangnya. Mobil ini punya tampang yang tidak memalukan dan tentu sangat garang. Sebenarnya kalau mau lebih garang lagi, biasanya mobil-mobil seperti ini tuh dimodifikasi minimal hanya dengan sentuhan pada kaki-kakinya, di mana kaki-kakinya dipasangi velg atau ban yang offsetnya agak keluar, maka mobil ini menjadi lebih keren. Sebenarnya nih, motif velgnya sudah motif velg yang kelihatan racing bosku. Cuman kalau mau lebih garang lagi, ganti bannya pakai ban MT, lalu kemudian pasang spacer. Dipasangkan spacer, lalu kemudian spacernya itu akan membuat offset bannya akan keluar. Jadi kalau kita intip dari sini, bannya kelihatan minimal rata dengan fender lah. Maka mobil ini akan sangat kokoh kelihatannya kalau kita lihat dari depan, apalagi dari belakang juga. Nah, apalagi kalau udah pakai ban MT. Kalau ban yang ini kan, ini ban HT, half terrain, bukan yang all terrain juga. Ini yang ban aspal memang, tapi kalau mau yang ban MT. Nah, sistem pengereman depannya dia sudah pakai cakram bos. Sudah pakai cakram nih bosku. Nah, untuk suspensinya ini terkenal empuk. Saya pakai Triton tua yang itu, yang sana, yang silver. Dan itu yang exit kasta paling tinggi juga pada saatnya atau pada masanya. Dan memang Triton itu enak buat dipakai dan kita nggak mesti pusing. Oh, saya nanti mau kemana? Oh, di sana jalannya bagaimana? Bisa nggak mobilnya lewat di situ? Tidak ada istilah. Kalau pakai Triton terus masih pertanyaannya kayak gitu, udahlah, skill kalian yang dipertanyakan. Nah, itu tadi bagian mukanya. Terus lampunya dia sudah pakai proyektor. Untuk lampu jauh, lampu dekatnya sama di satu bohlam. Lalu kemudian di bagian bawah ada lampu seinnya dan ada fog lampnya. Karena fog lamp nggak lagi ditaruh di bagian depan, tapi ditaruh di housing lampu sein dengan lampu fog lampnya ada di sini. Sensor parkir di depannya ada 4 ya, masing-masing 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Nah, terus di sisi samping cover spionnya dia dipakai atau menggunakan material yang chrome kayak gini, dan ini glossy. Cuman nggak tahu kenapa untuk garis jendelanya nggak dibuat yang warna chrome juga, dibuat yang warna hitam. Ya, mungkin untuk memberikan kesan yang macho, karena memang mobil ini bukan mobil yang mewah, tapi mobil ini adalah mobil yang macho. Sedikit ada kemewah-mewahan dengan sentuhan chrome di bagian cover spion, handle pintu, smart key keyless pastinya, dan di bagian belakang juga sama. Nah, di samping
Sebelah bawah itu ada footstep yang memudahkan pada saat kita naik, karena kita tahu bahwa ini adalah mobil leather frame. Ini frame-nya, nah pakai rangka besi kayak gini, lalu kemudian bagian belakang pernya pakai per daun. Nah, per daun. Jadi per daun itu lebih kepada mobil yang diperuntukkan untuk barang memang. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya di bagian belakang ini adalah bak untuk taruh barang. Nah, di sini ada hooknya juga, 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah sini untuk hooknya buat mengikatkan barang. Dan kalau kita lihat di sini ada pagarnya, dan di pagarnya di bagian dalamnya ada defogger belakang untuk kaca belakangnya. Jadi kalau misalkan berembun gampang sekali dengan defogger itu, maka embunnya akan hilang, bos. Nah itu terus sebelum kita ke bagian dalam, kita lihat sekeliling dulu. Nah untuk bagian belakang dia beda dengan Pajero, yang ini masih menggunakan tromol, dan kalau kita lihat tromolnya juga ukurannya besar, jadi pengeremannya cukup pakem. Nah memang keren sih ini velgnya, motif velgnya keren, apalagi dengan perpaduan warna silver dan warna gunmetal kayak gitu. Maco, bos. Aduh, cuman nggak tahu kenapa di Indonesia belum ada yang varian atlet atau varian rally art atau varian apa ya kayak gitulah. Di luaran sana udah banyak. Nah ini untuk lampu belakangnya dia mengikuti desainnya Pajero yang model, orang bilang model menangis, tapi menurut saya ini adalah ciri khas daripada Mitsubishi, termasuk si Triton ini. Lampu seinnya dengan lampu mundurnya dia masih pakai bohlam, lalu kemudian reflektor di bawah, ini lampu belakangnya. Lalu kemudian ini ada footstep, di bagian atas ada, di bagian sebelah tengahnya juga ada, dan tetap ada sensor parkir 4 juga di bagian belakang. Depan belakang sensor parkirnya 4, lalu kemudian ada kamera mundur ya. Jadi kalau misalkan dengan kamera mundur plus sensor parkir 4 di bagian belakang, kalian masih bisa nubruk pada saat mundur. Waduh, skillnya entah, mesti dilatih lagi untuk mengemudi. Nah ini variannya Triton Ultimate. Ultimate-nya tulisannya warna merah, bos. Warna merah. Dan ini udah pakai mesin yang Myfact dengan tulisan clean diesel. Clean dieselnya itu warna biru. Jadi biasanya kalau biru-biru kayak gini elektrik ya. Saya nggak tahu kenapa pakai warna biru. Clean itu lebih kepada maybe ramah lingkungan lah ya. Nah ini untuk kemarin keluhan saya tentang Triton tuh di sini nggak rata. Tapi ini udah rata, di sebelah kiri juga rata, jadi kanan kiri udah rata. High mount stop lamp-nya ada di sini, beda dengan Navara tuh ada di atas, benar-benar high. Kalau ini little high. Nah ini bukaannya. Bagian ini ada pakai tali sling dan ini sangat kuat. Di mobil tua sana saya udah pernah coba duduk 3 orang malah di sini beriringan dan nggak apa-apa. Saya nggak tahu sebenarnya maksimum beban untuk yang tali slingnya ini berapa kilo. Saya nggak tahu, dan saya nggak ngelihat ada tulisan di situ maksimum beban untuk si pintu baknya ini kalau kita duduk di situ berapa kilo, saya nggak hafal. Nah sudah ada lapisan bagian dalamnya untuk baknya ini, jadi dan ini sangat keras juga, plastik yang sangat keras, dan di situ ada tulisannya Mitsubishi Motors. Nah itu terus di sebelah kanan pasti sama. Sekarang kita intip bagian dalam. Nah, di bagian dalam ini ada sandaran tangan pastinya, yang dia udah pakai yang kulit, bos. Ada jahitan-jahitan aslinya, kulit dengan jahitan asli supaya lebih rapi. Tapi dudukan tangannya, sandarannya oke kulit, dudukan tangannya masih motifnya aja yang kulit, tapi material belum kulit. Nah, ini black glossy di bagian sini, dan ini enak buat gripnya pada saat kita tutup pintu. Nah, dapat bonus karpet. Kalau nggak salah ini karpet untuk belakang 2, depan 2, lalu kemudian di sini ada hand grip buat pada saat kita naik, dan di sini di tengahnya tetap ada armrest dan ada cup holdernya juga. Nah, tapi masih diplastikin. Sayang kalau misalkan saya buka plastiknya, biarlah nanti yang membeli mobilnya yang membuka plastiknya. Nah, ini footstepnya kalau kita lihat ada 2 ya, ada di bagian atas ini dan bagian bawah. Sebenarnya memang sangat memudahkan untuk kita naik, bahkan untuk anak kecil pun bisa naik. Sayangnya kalau anak kecil ya paling pegangannya di sini, karena ini terlalu tinggi, nggak ada pegangan buat bagian bawah. Tapi kalau dipasangkan pegangan buat bagian bawah, itu akan menghalangi pada saat kita naik turun tuh. Ya, ini mobil memang diperuntukkan untuk orang yang punya jiwa yang tangguh, pekerja keras dan seterusnya. Di bagian sini tetap ada tempat buat taruh barang, bos. Jadi enak buat taruh barangnya. Cukup oke. Kita ke bagian driver. Pada saat kita bagian driver, kalau kita lihat setirnya, ini sebenarnya Pajero Sport. Kalau kita lihat setirnya ya, setirnya Pajero Sport. Tapi aktualnya ini adalah Triton.
Memang karena dia satu basis untuk chassisnya, dan untuk interiornya ini sebenarnya pakai common parts, banyak pakai common parts dari Pajero Sport, termasuk setirnya ini. Dia sudah dilengkapi dengan cruise control untuk yang ultimate kayak gini, jadi bisa dengan sangat nyaman dan sangat mudah untuk mengemudikan mobilnya tanpa mesti nginjek gas yang ada di bawah. Tinggal aktifkan cruise controlnya, lalu kemudian kecepatannya dinaik turunkan dengan tombol cancel bisa. Nah, di sebelah kiri ada buat audio switch. Dan ini setirnya sudah pakai material yang kulit dengan jahitan-jahitan yang asli. Dan ini bisa buat maju mundur dan naik turun juga. Nah, ini. Nah, itu bisa buat maju mundur dan naik turun. Terus di sini ada tombol buat start dan stop engine-nya, pengaturan spion, stability control, FVCM, leveling lampunya bisa diatur dari sini, bos. Nah, untuk joknya semuanya pakai kulit. Dan ini kulitnya dengan perforated, jadi nggak panas pantat kita pada saat duduk di dalam mobil ini. Terus di bagian bawah nih ada buat pengaturan joknya yang semua elektrik, maju mundur, recline, high adjuster belakang. Di bagian depannya juga bisa buat penyangga paha dinaik turunkan. Luar biasa enak. Cuman memang kalau untuk kayak sliding kayak gini lebih gampang kalau kita sliding manual sih. Cuman ya prestisnya atau kemewahannya lebih mewah kalau misalkan pakai yang elektrik kayak gitu, bos. Nah, ini ada armrestnya yang penyimpanan barang bagian bawahnya cukup besar, dan ini materialnya kulit juga. Terus di sini ada parking brake yang dia masih mechanical, belum yang electric parking brake. Belum yang electric parking brake. Lagian sebenarnya mobil-mobil kayak gini mobil tangguh kok pakai electric parking brake sih ya. Mobil pekerja keras, dan hanya orang yang suka kerja keras lah yang menggunakan mobil kayak gini. Mechanical itu identik dengan kerja keras. Nah, di sini ada asbak buat yang ngerokok, dapat bonus nih. Asbak pada saat pembelian, dan ada 2 cup holder di situ, satu buat asbak, satu buat cup holder. Nah, ada hill descent controlnya. Lalu kemudian ada mode berkendara. Jadi kalian bisa pilih beberapa mode berkendara di mobil ini, bos. Nah, terus ini buat Super AWC, Super All Wheel Control untuk transmisi atau sistem penggerak 4x4-nya ada 2H, lalu kemudian ada 4H, ada 4HLC, dan ada 4LLC. Tergantung kalian di kondisi jalan seperti apa, dan kalian butuh traksi dengan responsi berkendara yang seperti apa, tinggal dipilih di situ. Nah, ini transmisinya otomatis dan dia bisa buat triptonic juga. Jadi bisa buat mode manual dengan memposisikan pada D ini, lalu kemudian tuasnya dinaik majukan kalau gigi naikkan giginya, mundurkan kalau turunkan giginya, kayak gitu. Nah, ada buat on off kan sensor parkirnya, buat blind spot monitoringnya dari sini bisa di on off kan juga. Lalu di sini ada itu USB slot buat charger, termasuk di bagian bawah sini itu ada lighter dan power outlet di situlah. Tempat taruh barang di bagian bawah sini bisa, dan buat menyimpan kuncinya bagian dalam sini bisa. Nah, AC-nya dia masih pakai AC yang punya Pajero lama. Nah, Pajero baru kan sekarang modelnya model putar. Sama udah pakai AC digital juga, ini juga pakai AC digital, tapi yang ini model tombol. Yang Pajero baru model putar. Nah, di atas head unitnya nggak begitu besar, karena memang kepake sama posisi AC di bagian bawah kalau misalkan mau lebih besar lagi. Entah bisa dimodifikasi atau di-upgrade jadi lebih besar lagi, pasnya bisa. Nah, spion tengahnya dengan view untuk kamera mundurnya ya. Jadi dia sudah elektrokromatik di sini, termasuk untuk kamera mundurnya pada saat ingin parkir. Tinggal diaktifkan dengan tombol yang ada di situ. Bisa di on off kan juga. Di sini ada grip buat naik turun, dan di atas sini ada grip buat pada saat kita ada di atas mobil. Biasanya di sisi driver yang kayak ginian nggak ada, tapi sekarang sudah diadakan. Entah mengapa. Lampu baca ada di situ, lampu baca juga ada di sini, termasuk tempat buat naruh kacamata di situ. Nah, itu bos, update kita kali ini tentang si Triton Kasta Dewa ini. Kasta Dewa seperti ini, yang ini kadang-kadang adalah mobil yang sebenarnya sudah masuk ke kelas hobi aja, hobi 4x4 dengan hobi mobil double cabin yang beli yang kayak gini ya. Kalau untuk benar-benar dipakai kerja keras, orang kebanyakan beli yang HDX yang memang siap untuk dipontang-bantingkan ketimbang beli yang ultimate kayak gini yang fiturnya lengkap, kenyamanannya dapat ala Pajero pula. Nah,
Itu update-nya. Mohon maaf kalau ada yang salah, dan kita ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.